Ada juga orang mengatakan dia menggau kehormatan. Siapa bilang nggak menggau kehormatan? Kalau manusia normal perlu kita dihargai, dihormati sesuai dengan apa ya, dengan apa yang dilakukan, apa yang diperoleh. Karena kehormatan itu berarti ada wibawa. Kalau tidak ada kehormatan, berarti tidak ada wibawa, artinya sampah. Siapa yang ingin jadi sampah di dunia ini? Ya, gereja juga dijaga kehormatannya, keluarga juga perlu menjaga kehormatan rumah tangga. Jemaat juga dan kita sebagai umat Tuhan juga perlu menjaga kehormatan. Sekaligus mencari kehormatan. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang paling, bukan hal yang tidak berat. Karena nyata-nyata firman Tuhan menyebutkan salah satu berkat itu, bagaimana orang bisa berbahagia atau sejahtera itu, salah satu yang disebutkan juga adalah kehormatan. Amin. Panjang umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kenapa dalam hidup ini orang tidak berbahagia? Kenapa sebab kira-kira? Sebabnya ialah karena manusia ini sebenarnya pada dirinya ada dua faktor yang saling berkaitan, tapi bila salah menempatkannya, ini yang menjadi kendala. Menjadikan orang bisa menjadi masalah dalam rumah tangganya, menjadi masalah dalam persekutuan, dalam rapat-rapat majelis, dalam satu RT, dalam satu organisasi, bahkan bangsa dan negara, bahkan dunia. Tidak ada keharmonisan, tidak ada yang disebut dengan bahagia. Kenapa kira-kira? Nah, ini Bapak Ibu saya kasih tahu untuk sore hari ini. Hidup ini pada umumnya ada dua hal yang sangat mempengaruhi kita. Yang pertama berasal dari kata kerja to want. To want itu W-A-N, koma di atas jati, ya, ingin, keinginan, hasrat. Setiap manusia normal memiliki hasrat, keinginan. Hanya masalahnya bila keinginan ini tidak dikendalikan, nah ini juga jadi masalah. Antara keinginan dengan yang to want dengan to need, N-E-E-D, kebutuhan. Masalahnya ialah bagaimana menempatkan antara keinginan dengan kebutuhan. Mana yang prinsip, mana yang kata dasar, mana yang mendasar, mana yang tambahan. Yang menjadi mana masalah dalam hidup ini bila yang tambahan, bila yang selera yang nomor satu. Dokter katakan, Bapak apa yang ingin Bapak perlukan? Saya ingin sehat, kan begitu kira-kira jawaban. Kalau ingin sehat, kurangi selera. Selera arti hasrat keinginan belai, itu harus ditahan. Belai ingin makan wandi, belai enak bau, itu kan belai semua. Itu disebut dengan tuwa, keinginan. Dalam rapat-rapat juga jadi masalah, kan tuwa lebih menonjol daripada tuni. Saya punya keinginan seperti ini jemaat kita. Yang satu mengatakan seharusnya seperti ini, keinginan saya. Kadang-kadang memilih pemimpin juga jadi masalah. Bukan pemimpin yang terbaik yang lahir, yang hasilnya. Kenapa? Karena masing-masing orang berdasarkan apa keinginan saya, apa selera saya. Selera saya tidak sama dengan bapak dan ibu keluarga rumah tangga ini. Yang namanya selera kan beda-beda. Bapak yang sana seleranya mobilnya merah. Ibu yang cantik di depan ini dia kalau beli mobil yang putih. Ayo dihandang rada-rada mobil. Mana ini kan selera dia kok. Selera tak sama, dia punya alasan. Mungkin ayo dia putih karena pura papa. Ya selera dia. Nah ini karena soal selera. Saya tidak mengatakan bahwa selera itu salah. Hanya masalahnya di mana menempatkan mana yang seharusnya selera, mana yang kebutuhan. Kebutuhan itu artinya sesuatu yang prinsip, yang suka atau tidak harus dilakukan, harus dipenuhi. Bila bapak ibu tidak memenuhi, maka ada satu yang tidak beres. Atau pada ujung-ujung bapak akan mati. Kalau tidak, misalnya makan. Makan bukan soal sekedar selera. Tapi silakan saja nak makan 1 minggu. Aku dia berselera aku makan. Silakan saja.
Tunggu 1 minggu jangan makan. Kalau masih belum cukup, silakan 1 bulan tidak makan. Silakan tidak makan 1 tahun, maka Anda akan dead. Bukan soal suka atau tidak, Anda harus makan. Tapi antara makan dengan kebutuhan prinsip dengan selera itu beda. Jadi mana yang selera, mana yang kebutuhan. Bapak ibu komplain. Ibu itu kan isu datang ke gereja. Kue bapak enggak bu? Padahal pendeta tidak tahu mereka itu komplain di rumah. Jadi satu menyalu, jadi tidak berangkat. Anu gedero itu namanya isu. Padahal bukan miang dia, karena pendeta kan deliki. Komplain. Jadi bapak ini sudah hampir setengah jam menyiapkan diri, sisir rambut rapi, pasang dasi, mau sembahyang. Karena dia tepat waktu. Ada yang ibu ini rupanya dia lebih kepada tuan, selera, keinginan. Bekasai kalau kare-kare dia penting soal waktu, kare-kare itu mah damen. Dia penting selera tampil. Bapak ini beda. Bapak ini bukan tuan tapi tunik. Keperluan, kepentingan saya ingin cepat mendengar firman Tuhan. Menyiapkan diri dengan baik. Bayangkan bila ini yang terjadi. Antara selera dan kebutuhan, kepentingan, mana yang lebih penting? Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa berhias diri itu tuang itu tidak penting. Tapi jangan sampai itu mendominasi sehingga yang tunik, yang kebutuhan, yang prinsip itu menjadi yang berikutnya. Nah, menjadi orang yang berbahagia juga begitu, saudara, Bapak Ibu. Orang yang bisa berbahagia itu orang yang bisa menempatkan bagaimana tunik. Itu yang prinsip yang utama. Yang tambahan yang baru yang kedua. Bukan yang tambahan yang menjadi yang utama, lalu yang pokok, lalu yang kedua. Apa kata Alkitab? Orang yang berbahagia itu orang yang berbagaimana? Bagaimana? Mari kita cek. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ada yang mau bacakan untuk kita? Ibu-ibu yang luar, malah yang seragam, wajahnya seragam tadi. Wajahnya seragam, suaranya juga seragam. Hanya ada satu yang tidak seragam tadi suara, entah kenapa saya tidak tahu. Atau ibu yang di sini? Oh, tidak bawa, ibu tidak bisa lihat. Waduh, udah Kristen lama, buka kitab itu. Saya bacakan saja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tunik, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan prinsip yang dulu, baru yang tambahan. Kenapa dunia ini atau manusia bahkan tidak jarang juga orang Kristen tidak berbahagia? Karena yang tujuan yang paling utama, yang selera yang nomor satu, bukan yang prinsip. Yang prinsip syarat untuk berbahagia ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang kerajaan Allah berarti berbicara tentang kebenaran, bukan berarti lalu berlaku dua menunggu surga mohon, bukan begitu. Tapi gaya hidup orang-orang surgawi, orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah itu dalam kitab Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Ini gaya hidupnya. Ini gaya hidup orang yang mencari kerajaan Allah. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang berhikmah. Orang yang memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Orang yang memiliki seperti dalam Galatia pasal 5. Hidup dipimpin oleh Allah. Dia akan berbuat dalam buah-buah. Itu gaya hidupnya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita baca, saya mengajak kita melihat lagi ke liturgi, ke nasi. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa sih umur panjang di tangan kanannya? Kenapa tidak di tangan kirinya umur panjang? Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bisa nggak bisa tangkap? Apa anda terbalik atau hanya kebetulan begitu kalimatnya?
Umur panjang ada di tangan kanannya. Kenapa ada di balik saya? Kekayaan dan kehormatan di tangan kanannya. Lalu umur panjang di tangan kirinya. Kenapa kira-kira? Kenapa umur panjang di tangan kanannya? Kenapa kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya? Ini bukan madu dan racun, Bapak Ibu. Nada lagu madu di tangan, ya kan? Tapi ada maknanya. Madu dan racun juga ada maknanya. Kalau madu di tangan kiri berarti terbalik. Kanan itu selalu menggambarkan yang baik, yang utama, yang prinsip. Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, disebutkan duduk di sebelah kiri Allah Bapa. Orang tua mengajarkan anak-anak menyapara apalagi sambil, nah kan begitu. Kuman apalagi kita tahu kan begitu diajarkan. Artinya antara kiri dan kanan itu punya makna. Menulis apalagi kita tahu. Kalau manusia ini jadi sulit membedakan mana tangan kiri mana kanan, mana yang kuning mana yang hitam, ini yang sering jadi kendala. Sulit apalagi membedakan mana yang prinsip, mana yang selera, mana yang utama, mana yang tambahan. Orang Indonesia itu suka yang tambahan yang paling utama. Hapi sepejahawen. Pernah suatu sembahyang ibu itu bingung sendiri. Yang dipegang bunyi, yang di tas taruh di sana bunyi. Bobo berkuat. Dulu. Kita susah rupanya. Bunyi semua kebetulan. Wih, ya ibu itu sampai etak handphone. Dan kebetulan sama bunyinya. Entah apa-apa urusan angkat lagi satu. Ya. Tambahan. Gaya hidup tambahan. Yang turun keinginan, hasrat, selera nomor satu. Bukan berarti sekali lagi yang selera itu salah. Masa bodoh orang mengatakan, nah raya di kuman kerebani jatuh tinggi sih, mana iya selera? Nggak bisa kita larang. Tapi kalau selera yang terus yang diutamakan, nanti bisa tekanan. Jadi selera itu artinya hanya ya sekedar begitu. Jangan selera terus yang utama. Jadi kalau selera nanti susah hidup ini. Karena handphone tiap bulan itu gayanya, tampilnya beda-beda. Kan gila sendiri. Tiap bulan ganti mobil, tiap 3 bulan ganti handphone. Karena selera, karena ini ketinggalan zaman sudah. Pakaian mode ketinggalan zaman, jadi terus mengikuti selera. Bayangkan. Apa ini kebutuhan? Sebagai anak Tuhan kita diajar dan memaknai ulang tahun pernikahan dia ke-32 Bapak Sutilmanu. Tanda Tirangin dan Ibu Hilda Istalita. Jadi berkat Tuhan firman Tuhan ini hendak memberikan sesuatu yang istimewa. Umur panjang ada di tangan kanan. Umur panjang. Kalau kita lebih menggali, membahas lebih dalam, kenapa umur panjang? Apa beda umur panjang dengan panjang umur? Perhatikan nasnya baik-baik, tidak salah cetak. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kalau salah cetak ini lihat aja di Alkitab. Bukan panjang umur ada di tangan kanannya, tapi umur panjang. Bisa tak membedakan panjang umur dengan umur panjang? Memang mirip-mirip Bapak Ibu. Tapi ada maksudnya kalau itu tertulis di dalam Alkitab. Kalau panjang umur, ya umurnya panjang. 32 tahun, pernikahan nanti 33. Umurnya nilai hari, bulan, tahunnya yang panjang. Tapi kalau umur panjang, nah ini beda. Seberapapun panjang umurnya yang panjang itu, penuh, sesak, memular dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat, dengan kekuatan, dengan kesediaan Tuhan untuk memperhatikan, memperdulikan. Tuhan mendengar doanya. Dia selalu dilimpahkan dengan berkat, bukan hanya panjang umur yang buang. Kadang-kadang kan orang panjang umurnya, tapi jadi maling. Apa gunanya? Tapi umur panjang, setiap umur yang ditambahkan beserta setiap itu pula penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan selalu mengiringi langkah hidupnya. Jadi kenapa itu di tangan kanannya? Karena umur panjang itu bukan hanya umur panjang,
Tapi Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Bahkan tidak hanya terhenti di kuburan. Karena umurnya tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi oleh Tuhan. Amin. Bahkan sampai kehidupannya kekal, Tuhan berikan dia berkelimpahan. Tuhan tambahkan lagi ke sana. Bukan hanya panjang umur, begitu mati selesai. Itu panjang umur. Tapi kalau umur panjang, hukum yang kelima apa bunyinya? Hormatilah ayahmu dan Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Lanjut umurmu. Sebenarnya terjemahan itu masih belum kena Bapak Ibu. Artinya panjang umur. Bahasa ngaju lebih dalam. Ada yang bisa hukum kelima bahasa ngaju. Hormat bapan tungkang indung mangat ikau batuah marajaki. Jadi tidak ada ditafsirkan atau panjang umur di situ. Batuah marajaki. Biar panjang umur kalau tidak marajaki. Biar umurnya tak kapanpun kalau dia marajaki. Amin. Nah, jadi yang dimaksud umur panjang adalah yang batuah marajaki sepanjang umurnya. Nah ini yang penting. Berapapun umur yang diberikan oleh Tuhan kepada bapak dan ibu. Mungkin ada yang sudah 60. Perkawinan emas perak, apalagi mungkin berlian, tak jadi masalah bapak ibu. Kalau hanya umurnya yang panjang. Kalau hanya panjang umurnya. Tapi bapak ibu biarlah umur panjang. Umur panjang pernikahannya. Setiap inci, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Sampai kapanpun Tuhan beri nilai panjangnya itu. Tapi selalu berisi. Bukan hanya panjang buang. Banyak orang berulang tahun pernikahan tapi panjang buang. Tidak ada karyanya bagi gereja. Tidak ada dampaknya apa-apa. Tapi yang syarat makna. Yang dia memperoleh kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup. Yang melaluinya Tuhan berkenan memakainya menjadi saluran berkat. Bukan hanya panjangnya, tapi umurnya. Yang dihiasi, dikudusi, diberkati oleh Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya. Nah ini yang tambahan. Ini yang tombol. Kanan kiri. Kekayaan dan kehormatan. Di tangan kirinya. Kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanannya. Teknik yang prinsip yang utama. Umur panjang ada di tangan kanannya. Umur panjang dalam pengertian yang lebih cerdas. Yang dalam pengertian hikmah. Lalu di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tumon, tambahan. Jangan terbalik. Makanya supaya kita berbahagia, perhatikan struktur daripada firman Tuhan ini. Jangan dibalik. Umur panjang artinya umur yang Tuhan berikan ini, yang kita serahkan, kita yakini hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan mengisinya. Lalu yang lain kita cari juga. Kekayaan dan kehormatan. Jangan katakan tidak penting kekayaan, yang penting. Enak lama mikir kaya. Silahkan Bapak Ibu, saya juga ikut cari. Karena berdasarkan firman Tuhan. Di tangan kirinya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak mau kekayaan, tidak mau dihormati, silahkan tangan kutung. Tangan kanan kan begini. Artinya panjang umurnya. Tapi tangan kiri tidak ada. Ya kan? Ini firman Tuhan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau tidak mau kekayaan kehormatan, begini saja. Ini tangan kanan. Kedua-duanya harus lengkap. To want to need semuanya. Kedua-duanya harus ada. Tangan kanan dan tangan kiri. Tapi susunannya jangan terbalik. Yang kanan yang dulu, baru yang kiri. Itu saja meletakkannya. Karena kita kerja pada umumnya menggunakan tangan kanan. Itu adalah kekuatan. Itu adalah spirit. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tanya sama pendeta. Kira Nabi dapat pendeta, maka aku itu kan dulu berbahagia sempurna. Katanya kan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara mungkin, maka aku kan jadi mendengar ibadah sembahyang, mendengar, melakukan. Kenapa saya tidak berbahagia? Ada sebabnya. Karena engkau menambah mengurangi firman. Kenapa? Hari lepas hari. Nah ini yang jadi masalah. Karena engkau menambahnya hari lepas hari. Hari ini kau lakukan terlepas. Besok lagi lakukannya hari ini lepas kan? Hari lepas hari.
yang mendengarkan firman Allah dan yang Memeliharanya. memeliharanya, engkau akan berbahagia. Makanya jangan suka tambah-tambah. Kenapa Anda berbahagia? Karena engkau suka menambah dan mengurangi firman Tuhan. Karena ucapkan yang betul apa kehendak Tuhan, ikuti. Jangan ditambah-tambah atau ditafsirkan sendiri. Engkau tidak akan pernah berbahagia. Jadi ikuti saja. Dan memeliharanya itu luas. Memelihara itu artinya orang yang tidak rela kehilangan, orang yang memegang erat, orang yang berpatokan, orang yang berpedoman, orang yang mempertaruhkan hidupnya, orang yang tidak ingin firman Allah itu dirampas orang. Memelihara, dan pasti dia juga akan melakukannya. Bukan hanya hari lepas hari, tiap detik, tiap menit, bahkan seluruh hidup. Kalau hari lepas hari, berarti bukan hari, bulan lepas bulan kan? Berarti hari ini kau lakukan, besok kau lakukan. Bulan depan bagaimana? Tahun depan bagaimana? Karena hari lepas hari. Hari ini laksanakan, terlepas. Hari ini lagi lakukan. Ya kemarin lepas, berarti lupa sudah. Jadi jangan pakai hari lepas hari, Bapak Ibu. Dan yang memeliharanya, pelihara. Imani, lakukan. Amin. Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun Bapak Ibu yang ke-32. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu yang luar biasa. Terima kasih untuk paduan suara yang luar biasa.